Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurdianti dengan NIM G0311811008 dari kelompok 3. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi untuk menyelesaikan tugas final dari mata kuliah alat dan mesin industri pangan. Blanching merupakan suatu proses pemanasan terlebih dahulu dalam pengolahan bahan pangan. Umumnya, proses blanching dilakukan pada buah-buahan dan sayuran seperti wortel, brokoli, labu, kentang, sawi, dan buah terong. Blanching dilakukan pada suhu berkisar 75 derajat Celcius hingga 95 derajat Celcius selama 1-20 menit. Blanching bertujuan untuk mematikan bakteri dan mengaktifasi enzim yang dapat menyebabkan pembusukan pada bahan pangan. Selain itu, blanching dapat meningkatkan cita rasa, warna, dan tekstur pada bahan pangan. Metode blanching yang paling umum digunakan adalah blanching dengan uap air panas atau steam blanching serta perebusan atau water blanching. Metode blanching dibagi menjadi dua. Yang pertama, steam blanching. Steam blanching merupakan metode blanching yang digunakan pada bahan pangan yang berukuran kecil. Prinsip dari steam blanching yaitu menggunakan uap air jenuh pada tekanan tertentu dengan cara bahan pangan dilewatkan pada steam. Yang kedua, water blanching. Water blanching merupakan metode blanching yang paling sederhana. Prinsipnya yaitu pemanasan dilakukan menggunakan air mendidih untuk menaikkan temperatur bahan pangan. Suhu proses yang biasanya digunakan yaitu sekitar 70 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius selama 1-2 menit. Berikutnya adalah prosedur kerja dari metode steam blanching dan water blanching. Yang pertama, prosedur steam blanching. Pertama-tama, air dipanaskan dengan perbandingan 5:1 antara air dan bahan di dalam steamer atau panci pengukus. Kemudian, tunggu air sampai mendidih dan menghasilkan uap. Sayuran atau buah-buahan yang telah dicuci dimasukkan ke dalam panci selama 2 menit. Pengukuran suhu uap dalam panci dilakukan dengan menggunakan termometer digital, dan selama proses suhu tetap dijaga pada suhu kurang lebih 80 derajat Celcius. Setelah proses steam blanching selesai, sayuran atau buah-buahan dimasukkan ke dalam campuran air dan es selama 2 menit untuk didinginkan. Kemudian ditiriskan selama 30 menit. Selanjutnya, metode water blanching. Prosesnya yaitu pertama-tama, sayuran atau buah-buahan yang akan di-blanching dimasukkan ke dalam keranjang kawat, kemudian dimasukkan ke dalam panci dan diatur suhu blanching sekitar 82 derajat Celcius hingga 83 derajat Celcius selama 3-5 menit. Setelah waktu blanching telah cukup, keranjang kawat diangkat dari panci dan segera didinginkan. Pasteurisasi merupakan suatu proses pemanasan dengan menggunakan suhu rendah di bawah 100 derajat Celcius. Pasteurisasi bertujuan untuk menonaktifkan enzim dan dapat memperpanjang daya simpan bahan pangan. Pasteurisasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, low temperature long time atau suhu rendah dengan waktu yang panjang. Kedua, high temperature short time atau suhu tinggi dengan waktu yang singkat, serta ultra high temperature atau penggunaan suhu di atas 100 derajat Celcius. Metode pasteurisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, low temperature long time. Prinsip dari low temperature long time yaitu pemanasan pada tangki besar pada suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit dan dilakukan pengadukan agar panas tetap konstan dan merata. Yang kedua, high temperature short time. Prinsip dari high temperature short time yaitu pemanasan pada alat yang terbuat dari pelat logam dan air panas pada suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik dengan bantuan alat penukar panas atau heat exchanger. Yang ketiga, ultra high temperature. Prinsip dari ultra high temperature yaitu pemanasan dilakukan dengan tekanan tinggi atau high pressure pada suhu 131 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya pembakaran susu pada alat pemanas. Adapun alat penukar panas pada pasteurisasi susu. Alat penukar panas atau heat exchanger merupakan alat yang paling esensial dalam proses pasteurisasi. Hal ini karena kebutuhan panas yang digunakan untuk pasteurisasi dihasilkan oleh alat penukar panas.
Umumnya, jenis alat penukar panas yang biasa digunakan dalam proses pasteurisasi yaitu plate heat exchanger dan tubular heat exchanger. Plate heat exchanger merupakan alat penukar panas yang efektif dan efisien untuk proses pasteurisasi karena memiliki luas permukaan panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tubular heat exchanger. Prinsip dari plate heat exchanger yaitu aliran fluida panas dan dingin mengalir masuk dan keluar melalui lubang angin pada 4 sudut lembar yang menghasilkan efek perpindahan panas. Sedangkan tubular heat exchanger merupakan heat exchanger di mana dalam desain konstruksinya terdapat komponen tube sebagai wadah aliran dari salah satu fluida. Teman-teman bisa lihat pada slide perbedaan plate heat exchanger dan tubular heat exchanger. Pada plate heat exchanger umumnya terbuat dari plate tipis, sedangkan pada tubular heat exchanger terdiri dari satu set pipa berisi fluida. Sterilisasi. Sterilisasi merupakan suatu metode untuk mendapatkan suatu kondisi bebas dari mikroorganisme, atau setiap proses yang dilakukan baik secara fisika, kimia, dan mekanik bertujuan untuk membunuh semua bentuk kehidupan, terutama mikroorganisme. Metode sterilisasi. Metode sterilisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sterilisasi panas. Sterilisasi panas merupakan metode sterilisasi menggunakan uap bertekanan tinggi, menggunakan autoklaf atau pemanasan kering dengan oven. Yang kedua, sterilisasi sinar UV. Pada sterilisasi sinar UV memanfaatkan sinar ultraviolet untuk membantu mengurangi kontaminasi di udara dan pemusnahan selama proses di lingkungan. Sinar yang bersifat membunuh mikroorganisme atau germisida diproduksi oleh lampu kabut merkuri yang dipancarkan secara eksplosif pada 253,7 nanometer. Yang terakhir, sterilisasi kimiawi. Sterilisasi kimiawi biasanya menggunakan senyawa disinfektan seperti alkohol. Metode sterilisasi panas dapat dilakukan dengan panas kering atau uap air panas. Pada sterilisasi panas kering menggunakan oven dilakukan pada suhu 160 derajat Celcius hingga 170 derajat Celcius. Prinsip dari sterilisasi panas kering yaitu protein mikroba akan mengalami dehidrasi hingga terjadi kekeringan. Selanjutnya akan teroksidasi oleh oksigen di udara sehingga mikroba mati. Umumnya, alat-alat yang disterilisasi menggunakan oven adalah alat gelas seperti cawan atau pipet ukur. Sedangkan sterilisasi dengan uap air panas dilakukan menggunakan autoklaf dengan suhu 121 derajat Celcius menggunakan uap panas bertekanan 2 atm selama 15 menit. Dengan syarat suhu, tekanan, dan waktu tersebut, maka segala bentuk mikroorganisme dapat dimatikan. Adapun alat yang dapat disterilisasi dengan menggunakan autoklaf, antara lain petri dish, botol jam, pinset, dan scalpel. Dapat dilihat pada slide berikut adalah alat sterilisasi panas yaitu oven dan autoklaf. Pada sterilisasi panas kering dilakukan dengan membungkus alat-alat gelas dengan kertas payung atau aluminium foil. Kemudian suhu oven diatur pada suhu 180 derajat Celcius, kemudian alat disterilkan selama 2-3 jam. Sedangkan pada metode uap panas atau menggunakan autoklaf, pada saat sumber panas dinyalakan, air dalam autoklaf lama-kelamaan akan mendidih dan uap air yang terbentuk mendesak udara yang mengisi autoklaf. Setelah semua udara dalam autoklaf diganti dengan uap air, katup uap atau udara ditutup sehingga tekanan udara dalam autoklaf naik. Pada saat tercapai tekanan dan suhu yang sesuai, maka proses sterilisasi dimulai. Baik, sekian materi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.